Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang tahapan-tahapan rekayasa perangkat lunak. Nah, teman-teman mahasiswa pasti sudah tahu apa itu rekayasa perangkat lunak atau kita sebut dengan software engineering. Sebelum ke tahapan-tahapan rekayasa perangkat lunak, nanti saya akan membawa Anda kembali flashback atau mengingat kembali apa itu software atau apa itu perangkat lunak. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau pas beli laptop atau hardware PC, laptop ataupun handphone itu Anda tidak diberikan juga aplikasi atau software di dalamnya. Pasti handphone, laptop atau PC itu tidak bisa digunakan. Nah, itulah manfaat dari perangkat lunak ini. Jadi perangkat lunak merupakan media interaksi antara kita pengguna dan hardware atau perangkat yang kita gunakan, perangkat komputer yang kita gunakan, baik itu handphone, baik itu PC dan atau laptop. Sedangkan jenis-jenis perangkat lunak. Jenis-jenis perangkat lunak itu ada banyak atau beragam macam. Misalnya di laptop Anda itu ada namanya sistem operasi atau OS, operation system, seperti Windows, Mac OS dan Linux. Kemudian ada program aplikasi seperti Explorer, kemudian ada juga Microsoft Office yang biasa kita gunakan di kantor, di kampus, dan saat kita menggunakan laptop atau hardware. Kemudian ada juga jenis software yang biasanya dibangun secara rekayasa, yaitu user program. Biasanya Anda temui di kampus juga user program ini, misalnya itu mobile system yang biasanya Anda gunakan dalam pengurusan proses akademik di kampus. Kemudian biasanya juga kalau Anda berbelanja di toko itu ada namanya sistem informasi penjualan seperti di Karsap, di Makro, dan di mall-mall atau di Alfamart, di Indomart. Itu juga namanya itu juga masuk dalam jenis software atau user program. Nah, dalam rekayasa perangkat lunak ini, perangkat lunak yang baik adalah perangkat lunak yang fokus pada pengguna atau pelanggan. Ada juga sekelompok atau tim rekayasa perangkat lunak ini yang membuat perangkat lunak, yang penting perangkat lunaknya jadi udah selesai. Tapi di sini di rekayasa atau tahapan-tahapan perangkat lunak, bagaimana kita menyusun tahapan-tahapannya sehingga perangkat lunak yang kita buat atau kita kembangkan ini bisa fokus pada pengguna atau pelanggan. Nah, untuk tahapan-tahapan perangkat lunak, tahapan-tahapan rekayasa perangkat lunak sendiri, ini ada beberapa tahapan, tapi saya bagi atau simpulkan dalam 4 tahapan saja. Yang pertama, tahap analisis software. Kemudian setelah ada tahap analisis software, pada pengembangan perangkat lunak itu ada namanya tahapan desain untuk perancangan sistem. Setelah ada analisis, ada tahap perancangan sistem. Kalau sudah ada tahapan analisis, tahapan perancangan, maka kita akan masuk pada coding atau pengkodean yang dinamakan dengan tahapan implementasi sistem. Setelah ada 3 tahapan ini kita lalui, baru kita masuk pada tahapan proses testing atau kita evaluasi dari tahap analisis, dari tahap desain sampai ke tahap pengkodean hingga application dari software yang kita buat itu seperti apa, apakah ada kesalahannya, atau kita evaluasi apakah ada yang masih belum sesuai dengan kebutuhan pengguna, atau kita evaluasi sesuai modul-modulnya apa masih ada yang harus diperbaiki. Nah, soal tahapan-tahapan ini nanti teman-teman mahasiswa saya akan bagikan tim project. Dalam tim project Anda, itu masing-masing tim project Anda akan dibagi tugas dan tanggung jawabnya. Yang ada yang bertugas sebagai analisis, ada yang bertugas sebagai desain, ada yang bertugas sebagai programmer, dan ada juga yang bertugas sebagai testing. Kemudian analisis, kita bahas satu persatu dari 4 tahapan yang tadi. Yang pertama, tahapan pertama tadi saya katakan bahwa ada tahapan analisis sistem atau tahapan analisis. Nah, kegiatan yang dilakukan dalam tahapan analisis ini yang pertama, deteksi masalah.
Biasanya dalam pengamatan atau tahap analisis itu harus ada yang Anda analisis. Biasanya yang dianalisis adalah permasalahan. Nah, permasalahan ini kalau Anda sudah dibuatkan tim project nanti, Anda bisa diskusikan dengan tim project Anda apa masalah yang lagi tren atau masalah yang signifikan yang bisa diangkat dalam tim project nanti. Kemudian yang kedua, kegiatan analisis, Anda lakukan investigasi awal dari masalah. Nah, investigasi yang dimaksud di sini, Anda lakukan investigasi apakah masalah yang Anda angkat ini bisa solusinya bisa dikembangkan, dibuatkan sebuah program, user program, atau bisa dibuatkan solusinya bisa dibuatkan untuk software atau perangkat lunak. Yang ketiga, jika bisa, berarti Anda bisa lanjutkan di tahapan analisis. Anda bisa lanjutkan ke kegiatan analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem ini di mana Anda menganalisis atau mengamati kebutuhan sistem dari segi pengguna dan dari segi pengembang sistem. Kalau kemampuan tim Anda itu bisa membuat misalnya sistem informasi berbasis website, berarti Anda buat sistem informasi berbasis website yang kemudian Anda akan diimplementasikan misalnya di toko A. Nah, pengguna atau di toko A ini membutuhkan apa saja untuk sistem informasi berbasis website ini. Kemudian yang keempat, kegiatannya mensortir kebutuhan. Nah, sortir kebutuhan biasa Anda fokusnya pada pengguna sistem. Pengguna sistem ini kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam pembangunan atau pengembangan sistem informasi atau software yang Anda akan kembangkan nanti. Terakhir, Anda memilih sistem yang baik. Sistem yang baik berarti sistem yang sesuai dengan kemampuan Anda dalam merekayasa sistem dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna sistem. Nah, output utama dalam kegiatan analisis sistem ini, Anda harus mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan pengembang sistem dan sesuai dengan kebutuhan pengguna sistem nanti. Ada tahap kedua dalam project tim Anda. Tahap kedua itu desain sistem. Desain sistem merupakan tahapan awal kita merancang atau memperkenalkan sistem yang baru berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan atau masalah yang tadi sebelumnya Anda angkat. Nah, biasanya di perancangan sistem ini adalah Anda bisa memperoleh pemilihan dari alternatif sistem terbaik tadi, yaitu misalnya sistem informasi berbasis website. Kalau berbasis website, ada juga yang multi-user, ada juga yang stand-alone, ada website yang juga hanya client server. Misalnya yang multi-user atau client server. Berarti yang dilakukan di tahap desain itu Anda harus merancang input mana yang digunakan di client, input mana yang digunakan di server. Kemudian filenya ini berarti Anda harus mendesain struktur datanya. Struktur data yang bisa digunakan pada implementasi perancangan database dan output yang di client dan output yang di server itu otomatis akan berbeda ataupun akan sama. Itulah yang Anda gambarkan dalam tahapan desain. Proses desain tersebut ini biasanya digunakan untuk mengubah kebutuhan hasil analisis tadi, data-data yang Anda kumpulkan di hasil analisis tadi ke dalam bentuk blueprint atau layout. Nah, yang perlu diingat, tahapan dari desain ini adalah tahapan sebelum coding dimulai. Jadi desain atau tahapan perancangan ini belum ada sama sekali berkaitan dengan pemrograman atau coding. Jadi kita hanya merancang bagaimana desain mentahnya dari input, desain mentahnya database, dan desainnya dari output. Nah, pada tahap implementasi atau pemrograman, biasanya yang dibutuhkan adalah bahasa pemrograman.
basis data manajemen sistem. Kemudian alat bantu desain, data inputnya mana, data prosesnya mana, dan data outputnya mana. Ini bisa didapatkan dari hasil analisis dan dari hasil perancangan tadi. Langkah yang pertama yaitu Anda harus menentukan atau membuat arsitektur fisik dan non-fisik software. Arsitektur fisik berarti Anda harus membuat arsitektur tampilan-tampilan yang sudah dalam bentuk pengkodean. Kemudian Anda harus mengelola database yang menggunakan basis data manajemen sistem. Kemudian terakhir baru Anda pengkodeannya secara desain fisik dan pengkodean yang dilakukan dengan mentransfer desain fisik yang dilakukan oleh tahapan perancangan tadi ke desain logik, yaitu bahasa yang dimengerti oleh komputer, yaitu bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrogramannya menentukan Anda sendiri mana bahasa pemrograman yang cocok dengan sistem informasi atau software yang mau Anda rancang di dalam tim Anda nanti. Terakhir baru testing. Nah, tahapan testing ini merupakan proses untuk mencari kesalahan pada item perangkat lunak. Artinya, bukan kesalahan dari segi perancangannya, tapi apa biasanya dalam hasil analisis, hasil desain, dan implementasi itu ada biasanya yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna, misalnya dari segi inputnya, dari segi database-nya, atau dari segi outputnya. Nah, itu langkah pertama yang dilakukan adalah mengecek kesalahan sistem. Kalau jika ada, berarti kita proses testingnya, kita evaluasi kekurangannya di mana, kemudian kita perbaiki. Kemudian yang terakhir, di tahapan testing ini kita akan menguji fungsi dari software. Cara menguji fungsi dari software, kita akan menguji setiap modul-modul yang Anda rancang atau Anda aplikasikan di dalam software. Misalnya modul inputnya ada 5 modul. Nah, 5 modulnya kita uji semuanya. Mana modul yang sudah sesuai, mana modul yang harus diperbaiki. Nah, itulah 4 tahapan dari rekayasa perangkat lunak. Tahapan-tahapan tersebut harus Anda implementasikan nanti di dalam tim project dan akan kita lihat dan evaluasi setelah pembahasan ini. Terakhir, saya punya kata bijak: mengembangkan program sesuai dengan kebutuhan pengguna tanpa mengorbankan kemudahan perawatan di masa mendatang merupakan keterampilan yang unik dari seorang programmer. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.